Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 3, subtema 1, pembelajaran yang ke-1 ya. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak sudah siapkan untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, marilah kita mulai pembelajarannya dengan penuh semangat ya. Pembelajaran ke-1 ini di subtema 1 yaitu tentang aneka benda di sekitarku ya. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Ayo perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya. Nah, benda-benda di sekitar kita, apakah benda itu manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Ayo mengamati. Kamu telah membaca wacana tentang benda. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Nah, di sini contohnya yang bukan termasuk benda adalah yang sudah dilingkari merah ya. Nah, di sini ada panas api unggun. Nah, ini bukan termasuk ke dalam benda ya. Kemudian ada cahaya lampu dan ada suara ya. Ini yang bukan termasuk ke dalam benda. Kenapa tidak termasuk ke dalam benda? Karena tidak menempati ruang dan tidak mempunyai massa atau berat ya. Nah, itu alasannya tidak termasuk ke dalam benda. Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda, misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Ukuran benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar, ada juga yang kecil.
ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, di sini contoh benda ya. Di sini ada lemari, kemudian ada ban, ada juga kursi, dan juga buku ya, atau map buku. Nah, kalau dari bentuk, benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Nah, di sini bentuknya ada yang bulat atau lingkaran, ada yang segitiga, ada yang persegi panjang, ada yang kotak ya. Ini adalah contoh dari bentuk benda yang ada di sekitar kita ya. Nah, kemudian dari warna. Nah, benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna di bawah ini. Nah, jadi di sini benda itu memiliki warna ya. Nah, di sini ada yang warna biru ya, ada yang kuning dan lain-lain ya. Bersama kelompokmu, perhatikan benda-benda di sekitar kelasmu. Kelompokkan benda-benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Tuliskanlah alasan pengelompokan yang kamu lakukan. Nah, kelompok pertama yaitu benda yang berbentuk persegi panjang. Contohnya di sini ada internet, ada meja, pintu, dan papan tulis ya. Sedangkan untuk kelompok yang kedua yaitu benda yang memiliki warna ya. Nah, di sini contohnya benda yang berwarna coklat. Nah, contohnya ada lemari, ada kursi, pagar rumah, dan jendela ya. Nah, yang ketiga adalah benda yang berukurannya besar ya. Apa aja contohnya? Contohnya ada rak buku, ada mobil, ada pintu, dan bangunan-bangunan ya. Nah, itu dimasukkan ke dalam 3 kelompok ya. Nah, kamu telah mempelajari tentang jenis, sifat, fisik, dan ciri benda. Selanjutnya, lengkapilah tabel berikut ini. Nah, di sini ada tabel tentang benda ya. Benda dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu jenisnya ada benda hidup dan benda mati ya. Kemudian dari sifat fisik ada ukuran, ada bentuk, dan ada warna ya. Nah, sedangkan dari ciri, benda mempunyai 2 ciri, yaitu mempunyai massa atau berat. Yang kedua, menempati ruang. Nah, itu ya ciri benda. Nah, apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Nah, gambar yang pertama adalah penggaris. Yang kedua adalah meteran roll, meteran pita ya. Terus yang ketiga adalah meteran roll, dan yang keempat adalah meteran saku ya. Itu jadi fungsinya yaitu adalah alat untuk mengukur benda ya. Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Nah, di sini ada alat ukur yang bernama penggaris ya. Nah, di penggaris ini terdapat satuannya yaitu
satuan cm atau sentimeter ya. Jadi penggaris ini hanya digunakan untuk mengukur benda yang berukuran kecil ya, seperti buku tulis, seperti pensil, spidol, dan pena ya. Nah, jadi yang berukuran kecil ya. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah cm. Coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Tuliskan satuan panjang yang kamu ketahui pada kotak di bawah ini. Nah, di sini satuan panjangnya yaitu di sini ada km, ada hm, ada dam, ada m, ada dm, ada cm, dan ada mm. Nah, itu adalah satuan panjang ya. Bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Perhatikan pengarahan dari gurumu. Tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Nah, di sini bendanya yang pertama contohnya ada penghapus. Cara menghitungnya panjang penghapus tersebut adalah coba ditempatkan di angka 0, kemudian ujungnya ada di angka 3. Nah, maka panjang penghapus tersebut adalah 3 cm atau 3 cm. Gambar yang kedua, panjang krayon tersebut adalah dihitung dari angka 0 sampai angka 7. Nah, maka panjang krayon tersebut adalah 7 cm ya. Nah, krayon yang ketiga adalah panjangnya yaitu 10 cm ya. Nah, terus gambar pensil yang keempat adalah panjangnya 6 cm ya. Nah, kemudian spidol panjangnya yaitu 12 cm ya. Dan yang terakhir adalah pulpen yang berukuran atau memiliki panjangnya adalah 11 cm. Nah, itu cara mengukur benda ya. Sekarang ayo mencoba. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Apa itu alat musik ritmis? Nah, di sini alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada. Nah, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Nah, berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis ya. Nah, jadi alat musik ritmis itu adalah alat musik yang tidak mempunyai nada ya, namun dapat menghasilkan irama lagu. Nah, di sini contoh alat musik ritmis adalah, nah di sini ada yang namanya konga, kemudian ada marakas, ada tamborin, ada triangle, ada kendang, ada drum, ada tifa, ada timpani, dan ada juga gong ya. Itu adalah contoh alat musik ritmis. Apakah kamu pernah memainkan alat musik di atas? Nah, selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepuk tangan untuk mengiringi lagu.
Mari kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun tepukan tangan. Nah, ini di sini adalah contoh pola irama dengan menggunakan tepukan tangan ya. Nah, ini silakan disimak atau diperhatikan pola yang pertama, ada yang pola yang kedua dan pola yang ketiga ya. Nah, silakan kalian praktekkan di rumah sesuai dengan perintah yang ada di gambar ya. Nah, di sini contohnya anak-anak sedang bermain alat musik ritmis ya. Bersama kelompokmu buatlah pola irama sendiri, tampilkan di depan kelas. Perhatikan pula bagaimana pola irama kelompok lain. Nah, di sini ada lagu yang berjudul Teka-teki ya. Nah, mari kita nyanyikan bersama-sama. Ya, ayo anak-anak. Nah, anak-anak, cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Semoga kalian paham dan mengerti ya anak-anak. Nah, jangan lupa dukung channel ini supaya lebih berkembang dengan cara like atau jempol, kemudian komentar, kemudian subscribe supaya channel ini dapat lebih berkembang lagi anak-anak. Nah, nantikan pembelajaran selanjutnya dari channel ini. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.